Usai mati suri 12 tahun, Planetarium Jakarta kembali dibuka. Kita akan langsung melihat suasana liburan warga di sana. Sudah ada rekan Aya Nufus. Aya, bagaimanakah suasana di sana? Apakah sudah ramai? Halo, selamat siang Capar dan juga pemirsa. Hari ini Planetarium Jakarta atau Teater Bintang Planetarium di Taman Ismail Marzuki kembali dibuka setelah hiatus selama lebih dari 1 dekade atau tepatnya 13 tahun sejak 2012, di mana Teater Bintang Planetarium ini dulu sempat digagaskan oleh Bang Ali Sadikin dan kembali dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai kado untuk liburan anak-anak di tahun baru ini. Dan selama 3 bulan ke depan juga para pelajar nantinya diberikan tiket gratis dan tiket hanya Rp10.000 untuk para pendamping. Ini menarik sekali kalau saya bisa digambarkan di dalam, karena kami dilarang masuk saat teater ini berlangsung. Jadi kalau bisa saya gambarkan, di dalam ini adalah merupakan kursi-kursi teater yang mana layarnya ini cukup berbeda dan unik. Yang mana nanti para pengunjung ini bisa melihat putaran atau seputar film terkait dengan antariksa atau bintang dari atas kubah. Jadi saya bisa tunjukkan sedikit, di belakang saya ini adalah gambar kubah di Taman Ismail Marzuki yang merupakan ruangan begitu ya dari teater bintang ini, yang mana ini sendiri merupakan tempat edukasi dan juga rekreasi sains yang bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jadi artinya memang teknologinya ini lebih canggih jika dibandingkan dengan zaman dahulu sebelum ditutup dan kembali dibuka oleh Pramono Anung. Dan di dalam itu selain teknologi film yang bisa kita lihat dari atas kubah, ada juga AI yang mana ini merupakan hologram dari Gubernur Pramono Anung dan juga Rano Karno, yang mana nanti pengunjung bisa berinteraksi dengan hologram ini begitu ya. Unik sekali, ini adalah layar yang mana ada wajah dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur menggunakan baju astronot, di mana pengunjung nanti bisa berinteraksi dan bertanya terkait dengan fasilitas yang ada di Teater Planetarium ini. Jadi untuk Anda yang anaknya atau keluarganya bingung mau kemana, Teater Bintang Planetarium bisa menjadi tempat liburan dan juga edukasi Anda. Sementara demikian, Cabar. Baik, Planetarium sudah dibuka usai lebih dari 1 dekade. Terima kasih rekan Aya Nufus, selamat bertugas kembali. Kepadatan masa libur Nataru makin terasa di stasiun Yogyakarta. Tercatat puluhan ribuan penumpang datang dan juga tiba ke stasiun ini untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Inilah suasana di Stasiun Besar Yogyakarta. Ribuan penumpang memadati stasiun menghabiskan waktu libur Nataru. Di Stasiun Besar Yogyakarta, sebanyak 13.983 penumpang berangkat, sementara sebanyak 15.588 penumpang tiba di Stasiun Besar Yogyakarta. Diprediksi puncak arus penumpang di stasiun ini terjadi pada hari Minggu 28 Desember mendatang. Sejumlah penumpang mengaku memilih menggunakan moda transportasi kereta api lantaran dinilai harganya masih terjangkau. Hingga kini masih ada puluhan ribu tiket yang bisa diakses penumpang saat momen libur Nataru. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Yogyakarta panen wisatawan pada liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Setiap objek wisata padat pengunjung, seolah-olah satu Indonesia kini berkunjung ke Kota Gudeg. Nih buat lu semua lah yang mau ke Jogja, nggak usah lah ke Jogja, ngapain sih? Ngapain sih? Masih banyak kota lain. Salah 3, salah 1, salah 2, salah Semarang, salah lah. Bagaimana Mas? Libur Natal dan Tahun Baru tiba. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Yogyakarta lagi-lagi menjadi primadona wisatawan. Selama libur Natal dan Tahun Baru, sekitar 7 juta wisatawan diprediksi menghabiskan waktu libur di Kota Gudeg ini. Angka ini membuat Yogyakarta harus bersiap menghadapi kondisi ramai serta segala dampaknya. Periode kunjungan diperkirakan terjadi sejak akhir Desember tahun 2025 hingga awal Januari 2026. Destinasi favorit masih sama saja, mulai dari Malioboro, Keraton Yogyakarta, Taman Sari, hingga Candi Prambanan yang selalu menjadi magnet wisata bahkan dari seluruh dunia. Padatnya wisatawan ke kota Yogyakarta seolah membuat satu Indonesia menyerbu kota ini. Arus lalu lintas jadi padat, penumpang transportasi umum meningkat, dan kawasan wisata nyaris tak pernah sepi. Untuk mengantisipasi lonjakan ini, pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari penambahan petugas keamanan, rekayasa lalu lintas di titik rawan kepadatan, hingga penguatan layanan fasilitas umum.
Selain itu, wisatawan diimbau agar saling menjaga kenyamanan. Jadi, jika Yogyakarta terasa lebih padat dari biasanya, jangan kaget. Namanya juga liburan akhir tahun, semua orang ingin mengukir kenangan di sepanjang kota Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berlibur keluar kota atau luar negeri bersama dengan keluarga memang seru dan asyik. Namun untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, dalam situasi ekonomi seperti saat ini, sebagian masyarakat mengubah pola agar tetap bisa berlibur tanpa membuat kantong bolong. Di tengah ekonomi yang sulit, pola berlibur masyarakat Indonesia turut menyesuaikan. Bukan berhenti liburan, tapi lebih mengatur biaya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Juni 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 105,12 juta perjalanan. Angka ini menjadi sinyal kuat minat liburan tetap tinggi meski kondisi ekonomi sedang menggap-menggap. Sejumlah siasat dirancang agar bisa menikmati liburan namun tetap hemat. Selain itu, masyarakat kini cenderung memilih liburan lebih singkat, dekat, dan juga praktis dengan memanfaatkan promo transportasi hingga diskon akomodasi. Paling kita biasanya sih memanfaatkan kayak taman-taman gitu ya Mas. Di Jakarta kan banyak tuh ruang terbuka. Paling ngajak anak ke situ kan. Banyak sih benernya ya, kita bisa mensiasati tanpa keluar ruang banyak itu. Tadi pagi misalnya saya jogging nih di lapangan Banteng ya, kemudian bisa juga pergi ke museum, kemudian ke taman, banyak sekali kan. Cari liburan yang kids friendly, tapi yang outdoor. Jadi di playground kan banyak ya kayak gitu. Udah gitu kita biasanya juga ada kegiatan di rumah tuh, kita bisa download kayak worksheet gitu buat dikerjakan sama anak di rumah. Pemerintah turut mendorong tren berlibur di dalam negeri dengan taburan promosi wisata domestik serta insentif transportasi. Liburan tahun ini bukan soal jauh atau mewah, tapi soal cerdas memilih, menikmati waktu bersama keluarga, dan tetap menjaga keseimbangan keuangan di tengah tantangan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat sopir mengalami permasalahan pada penglihatannya, satu unit baja yang membawa penumpang wanita dan kasur di atasnya tercebur ke aliran kali Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara. Beruntung, sopir dan penumpang hanya mengalami luka-luka ringan. Menggunakan alat bantu derek, damkar mengevakuasi baja yang tercebur ke aliran kali sedalam 2 meter di Jalan Budi Mulia, Jakarta Utara. Kecelakaan ini berawal ketika saat baja yang membawa seorang penumpang wanita dan kasur berukuran besar di atasnya tiba-tiba oleng saat hendak memutar balik. Diduga sopir mengalami permasalahan dalam penglihatannya sehingga tidak bisa melihat medan jalan dengan baik. Sehingga tanpa disadari, roda kendaraannya terjeblos ke saluran kali hingga kecelakaan terjadi. Beruntung sopir dan penumpang hanya mengalami luka-luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit.